Halo semuanya, selamat datang di podcast Lantang, obrolan bentang. Nah, di podcast ini kita bakal membahas banyak banget isu-isu seputar perbukuan nih yang dialami oleh penerbit maupun teman-teman yang suka baca buku. Nah, untuk hari ini spesial kita bakal membahas satu isu yang bakal relate banget sama teman-teman pecinta buku maupun teman-teman yang sedang bergelut di industri perbukuan, yaitu tentang pembajakan buku. Kalau kata Upin Ipin, jual-jual buku tak perlu dibajak. Jadi kalau dilaguin, jual-jual buku tak perlu dibajak. Nah, untuk isu atau tema hari ini, aku bakalan ngobrol bareng sama Mas Salman Faridi selaku CEO Bentang Pustaka. Nah, halo Mas Salman. Halo Andin, apa kabar? Baik, Mas Salman gimana nih kesibukan akhir-akhir ini? Lagi sibuk apa? Sibuk tuh sebetulnya kata yang sangat normatif ya. Karena kayaknya Tiap hari sibuk ya Mas? sibuk mikirin ide dan lain-lain. Sejauh ini saya kira banyak hal tentang buku yang menarik ya, karena tantangan di buku ini nggak habis-habis gitu ya. Benar-benar. Teknologi digital, perangkat mobile dan lain-lain. Jadi makin semangat sebetulnya. Jadi lagi masih tetap berkecimpung dalam perbukuan ya Mas? Iya, saya kira selama orang masih membutuhkan konten ya, buku bisa menjadi salah satu alternatif konten selain musik atau video gitu. Atau film juga kali ya Mas? Benar. Drakor kan Andin suka ya? Betul. Nah, kalau ngobrolin buku nih Mas, di Bentang ini lagi ada apa ya Mas? Kayak mungkin lagi memperingati apa atau lagi rame-rame apa nih di Bentang Pustaka? Oke. Sebetulnya baru saja kan kita rilis buku ketiga Rapi Jali ya, karya Dewi Lestari ya. Itu persis menjelang pergantian tahun. Nah sekarang di 2022 kita menyiapkan sejumlah amunisi untuk pembaca di Indonesia ya. Di antaranya kita menerbitkan kembali, lebih tepatnya republish dengan desain baru, buku karya Eka Kurniawan. Ini kok saya pakai ini. Wah mantap nih. Yang judulnya apa ya Mas kalau boleh tahu? Dibaca aja, saya nggak tahu ini dari Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Waduh, panjang banget ya. Nggak apa saya kecuali harus baca ini. Jadi ini bukunya sudah pernah terbit gitu ya Mas, tapi diterbitkan kembali. Betul, sudah pernah terbit kemudian diterbitkan lagi. Dan biasanya sih kalau dalam perbukuan itu satu hal yang sangat lumrah ya, itu hampir dilakukan oleh banyak penerbit di seluruh dunia. Jadi buku-buku lama itu seperti harta karun lah gitu. Buku-buku lama seperti harta karun, buku-buku baru juga menunggu dibaca oleh para pembacanya gitu ya Mas ya. Nah Mas, ini karena kan kita lagi memasuki masa pandemi lagi nih katanya kan, karena kan kita udah 2 tahun bergelut sama pandemi, terus dengar-dengar bakal ada gelombang ketiga kan. Nah kalau dari Mas Salman sendiri nih sebagai CEO penerbitan buku, gimana sih dampaknya pandemi ini terhadap penerbitan buku? Apakah dampaknya cukup signifikan atau biasa aja atau bahkan nggak ngefek sama sekali gitu? Ya itu pertanyaan menarik, dan saya kira selama 2 tahun terakhir ini banyak pelaku usaha berjibaku ya menghadapi tantangan pandemi gitu, terutama retail lah. Dan kita juga melihat bahwa buku kan sebagai produk retail ya. Jadi kalau misalkan kita bicara retail itu nih, dimana biasanya kita menemukan buku, salah satunya pasti di toko buku. Nah, apa jadinya kalau karena wabah gitu ya, pagebluk ini, toko banyak ditutup kan untuk menghindari persebaran virus misalnya. Nah itu ngefek ke banyak bisnis ya. Bisnis retail termasuk buku juga tidak terkecuali. Teman-teman saya kira di awal-awal 2020 itu kita melihat betapa susahnya orang untuk melakukan
usaha ya, membeli buku terutama. Karena semua toko tutup. Nah, akan tetapi saya kira ada satu hal yang menarik bahwa kita melihat tumbuhnya pasar buku di luar jaringan retail offline gitu ya. Oke. Dan ini juga relevan untuk banyak bisnis. Jadi ketika kemarin orang bertahan dengan model bisnis yang seringnya harus tatap muka gitu ya. Kayak kita kan tatap muka misalnya gitu. Nah, selama pandemi yang diuntungkan adalah model bisnis digital melalui marketplace gitu ya. Jadi e-commerce itu tumbuh sedemikian besar gara-gara pandemi yang di tahun-tahun sebelumnya mungkin agak lambat karena orang masih prefer offline. Betul. Orang kan kalau misalkan datang ke toko buku kan bisa lihat-lihat, bahkan toko buku kan seperti literary tourism gitu, orang jalan-jalan gitu ya kan sih. Buat refreshing gitu ya Mas. Refreshing ya betul. Bawa anak kalau misalkan sudah berkeluarga gitu. Seru. Nah, jadi yang tumbuh adalah pasar buku melalui retail di marketplace. Dan itu saya kira kemudian mengubah pelan-pelan habit orang belanja ya. Yang juga nanti tidak mudah keep up teman-teman di retail offline ini. Kalau kita sudah sangat terbiasa belanja online misalnya, kan mau melangkah ke pasar juga rasanya juga gak males ya. Iya, benar, yang terbiasa pesan makan lewat ojol gitu sudah terlalu nyaman untuk jalan sendiri datang ke warung nganterin, makan misalnya, ya kan gitu. Jadi itu yang terjadi. Retail offline sempat mengalami bukan hanya stagnasi tapi juga turun, tapi ada pasar lain yang tumbuh menggantikan. Berarti istilahnya bounce back lah ya Mas ya. Iya betul. Bounce back lewat online gitu. Betul. Asal satu, virus ini tidak kambuh-kambuhan gitu ya. Kalau kambuh-kambuhan, nah sekarang mungkin saya dengar di banyak informasi itu kita menghadapi gelombang ketiga. Iya benar-benar melalui Omikron ya. Dan ini juga saya kira kekhawatiran banyak pelaku usaha mengancam pertumbuhan yang baru saja sedang dinikmati gitu kan. Toko-toko mulai buka, orang sudah mulai senang belanja dan lain-lain. Kemudian yang terjadi pembatasan lagi. Kok ada lagi gitu ya Mas virusnya. Nah, tapi kalau menurut Mas Salman, kalau untuk peminat buku sebelum pandemi maupun setelah pandemi ini gimana trennya tuh, cenderung sama atau peminat buku tuh masih ada aja gitu di pandemi atau gimana? Iya, saya kira orang justru ketika mereka stuck gitu ya, mereka tertahan di rumah-rumahnya, di kosannya dan lain-lain, mereka kan tetap membutuhkan konten kan. Dan tidak bisa kita mungkiri kalau yang naik drastis tentu saja adalah streaming ya. Streaming, iya benar. Dan itu saya kira sangat relevan karena memang perangkat bergerak dengan teknologi yang ada di belakangnya itu memang sangat convenient ya, sangat nyaman gitu. Membaca buku tuh perlu upaya, tetapi lebih nyaman mendengarkan atau menonton. Misalnya. Jadi itu perilaku aktif gitu ya Mas, membaca buku. Iya betul. Bahkan saya pun terpapar hal yang sama gitu ya. Untuk membaca itu butuh waktu yang rileks gitu ya. Butuh mengkondisikan dan lain-lain. Dan juga saya perlu memilih buku mana yang harus dibaca gitu. Nah, yang saya lihat keinginan orang untuk mengkonsumsi konten itu tidak hilang gitu. Tapi sekarang terbagi ke dalam beberapa jenis lah begitu. Buku masih akan dan masih terus dibaca. Kita melihat juga dari retail yang katakanlah lewat marketplace itu masih tumbuh gitu ya. Artinya orang tetap mengkonsumsi buku dan barangkali seperti yang sedang kita lakukan sekarang, buku didiskusikan. Iya benar. Dan juga dibacakan gitu, ya kan? Gitu. Apalagi mungkin buku itu kan ketika saat PPKM gitu ataupun saat orang-orang kan bosen di rumah terus gitu ya Mas. Pastinya butuh hiburan yang baru gitu. Mungkin Andin hiburannya apa?
selama PKM? Iya, baca buku juga termasuk sih Mas, sambil nonton drakor gitu ya. Cuman memang karena tadi Mas Salman bilang baca buku tuh adalah kegiatan aktif, itu harus tetap dilakukan gitu biar kita nggak kita yang terpapar tapi otak kita juga bekerja gitu lewat membaca buku gitu ya Mas. Betul. Itu betul. Dan sudah jarang orang seperti Andin ini sebetulnya. Untuk para pecinta buku sepertinya masih ada beberapa yang masih baca buku karena di forum-forum pembaca buku masih rame sih sebenarnya Mas. Harusnya ya. Apalagi kalau dari penulis yang mereka sukai, dari tema yang mereka senengi gitu. Itu ditunggu-tunggu banget Betul. kan. Biasanya ini kapan ya nerbitin buku baru gitu. Itu biasanya rame banget. Nah Mas, terus soal pembajakan buku nih Mas. Pembajakan buku ini kan isu yang selalu terjadi gitu ya, setiap tahunnya ada aja gitu. Nah, kalau misalnya di pandemi ini dengan dibandingkan sebelum pandemi, kira-kira pembajakan buku tuh masih marak terjadi atau sudah berkurang atau gimana menurut Mas Salman nih? Nah, sayangnya saya kira itu juga tidak hilang ya selama pandemi ini. Ada orang-orang yang beranggapan bahwa karena pandemi ini banyak orang berada di rumah gitu ya, mereka melakukan quote and quote itu semacam tindakan baik itu dengan men-share, dengan membagikan link berisi buku gratisan dalam bentuk PDF. Termasuk saya pernah mendapatkannya, dan hampir dipastikan bahwa buku-buku dengan format PDF itu adalah buku bajakan ya, karena penerbit di Indonesia itu sangat jarang mengeluarkan format PDF ya. Yang paling mungkin dan paling sering adalah EPUB, dan EPUB itu butuh reader khusus. Terus kalau menurut Mas Salman nih, pembajakan buku tuh apa aja sih jenisnya? Kayak misalnya tadi kan ada yang berupa link PDF, ada yang buku cetak tapi di repro. Terus ada lagi nggak Mas jenis-jenis pembajakan buku yang mungkin kita bisa share ke teman-teman pembaca nih, biar mereka lebih tahu gitu untuk menghindari itu. Ya sebetulnya secara sederhana kan kalau kita bedakan berdasarkan kategori, misalnya analog sama digital gitu ya. Yang analog itu cetak lah gitu ya. Jenis buku bajakan cetak itu kan biasanya ditembak langsung dari buku aslinya ya kan. Makanya kalau teman-teman membaca buku Bentang misalnya, itu kita akan mendapati di belakang halaman buku itu kampanye yang kira-kira memberikan informasi cara membedakan buku bajakan dan buku yang asli. Karena prosesnya ditembak gitu saja, seringkali memang fontnya tidak terlalu jelas misalnya. Halaman itu tidak di layout dengan baik begitu kan, apalagi kalau kita bicara cover yang banyak komposisi warnanya misalnya, itu pasti turun gitu. Nah ini yang biasanya cukup jelas sebagai pembeda, meskipun saya kira PR yang lebih besar terkait buku bajakan itu adalah melakukan edukasi terhadap pembacanya. Nah kenapa? Karena sebetulnya pembaca itu tahu, tetapi masih tetap lanjut ya Mas. Tetap mencari buku bajakannya kan. Nah, padahal sudah ada kata kuncinya biasanya kalau para pembajak di marketplace itu, misalnya ya buku KW Super misalnya. Oh itu udah pasti palsu ya Mas pasti. Ya. Terus buku Repro misalnya, kayak gitu, itu sudah pasti palsu. Dan cara lain yang mudah itu dengan melihat harganya. Kalau harganya jauh sekali di bawah harga normal yang bisa kita dapatkan di toko, sudah bisa dipastikan itu bajakan gitu ya. Nah digital sedikit berbeda. Tadi saya sempat sampaikan bahwa modelnya mereka menyebar PDF misalnya gitu. PDF itu versi ilegal dari buku penerbit lah begitu ya. Karena dari dulu sebetulnya kita sangat jarang membagikan file yang digunakan untuk retail
dengan extension PDF gitu. Seringnya kan EPUB gitu ya. Iya benar-benar. Nah, pinternya sebetulnya terkadang pembajak ini juga mereka membajak gitu, meretas dari yang situs asli. Betul, dan meretas dari file EPUB juga tuh kadang-kadang gitu. Jadi saya pernah menerima link yang isinya EPUB tapi masih EPUB bajakan juga gitu. Nah, taunya EPUB bajakan kenapa? Karena sebetulnya untuk mendapatkan file itu kita harus beli. Misalkan lewat Google Playbooks ya, di Play Store iya, misalnya. Nah, itu dua hal yang saya kira sangat mudah di digital atau di cetak gitu ya. Gitu Andin. Jenisnya sebetulnya tidak terlalu banyak sih. Kategorinya antara analog sama digital itu aja. Oke. Nah, ini kan semua orang tuh harusnya udah tahu ya Mas kalau buku itu bajakan seperti yang Mas Salman tadi katakan. Tapi kenapa ya masih banyak orang yang berminat dengan buku bajakan itu maupun orang yang melakukan pembajakan? Apakah karena bukunya murah atau bukunya udah nggak terbit lagi jadi itu, atau kenapa ya Mas kira-kira? Iya, dari beberapa bacaan yang sempat saya amati gitu ya, saya baca itu memang faktor disparitas atau perbedaan harga itu yang masih menjadi faktor utama gitu. Jadi kalau misal harga buku asli dan buku bajakan masih sangat jauh gitu ya, dan memang pasti akan sangat jauh karena kalau kita bicara buku asli itu komponennya kan bukan hanya produksi, itu lebih kompleks kan gitu. Jadi ada penerbit, badan usaha kan penerbit itu kan, ada karyawan, itu pasti kita bicara overhead dan lain-lain. Lalu nanti ada biaya promosi dan ada biaya distribusi dan lain-lain gitu. Itu cukup kompleks lah gitu. Tapi kalau pembajak mereka bisa menjual dengan harga murah karena hanya komponen produksi saja yang dikeluarkan. Dan itu paling bisa 20-25% ya. Makanya disparitasnya besar. Nah, ini juga terjadi di sebelumnya industri musik atau industri film, ya kan? Semasa belum ada layanan streaming misalnya, pilihan orang itu antara menonton atau mendengarkan musik dengan membeli CD pada waktu itu, atau pilihannya MP3. Dan MP3 itu kan bajakan sebetulnya waktu itu. Oh gitu Mas. Iya. Industri film juga waktu itu antara kita menonton di bioskop gitu atau mencari link-link gratisan di situs online deh ya Mas, di situs online, ya kan? Iya gitu. benar-benar. Dan itu sudah remuk redam lah kedua industri ini jauh sebelum buku gitu, dan totalnya mungkin lebih banyak ya, lebih besar musisi-musisi maupun sineas yang dirugikan gara-gara ini. Tetapi saya kira hal yang menarik dan itu menjadi semacam turning point itu kedua industri ini diselamatkan dalam tanda petik ya oleh teknologi, oleh Netflix ya, gitu-gitu ya Mas, misalnya, YouTube. Kan, sekarang dengan berlangganan mungkin seharga hampir menonton satu kali di bioskop ya, kita bisa menikmati konten unlimited selama sebulan penuh kan gitu, sampai muntah-muntah juga kayaknya filmnya belum habis ditonton misalnya begitu. Hal yang sama terjadi dengan musik kan. Kita bicara musik, sebelumnya ada iTunes kan, terus ada Spotify. iTunes itu orang tetap harus bayar, tapi kalau Spotify misalnya orang bisa dengerin gratisan ya di sela-sela iklan nggak masalah gitu. Itu yang membuat misalnya minat orang untuk menonton lewat link-link gratisan itu sudah sekarang ini sangat drastis. Termasuk juga untuk mencari MP3 yang ilegal tadi. Kayaknya udah nggak ada sih Mas. Nggak ada. Orang sekarang tinggal buka aplikasi, pilih lagu, dengerin. Kalau langganan premium ya kita nggak perlu disela-sela iklan kan gitu. Nah, buku menariknya saya kira sampai sekarang itu mungkin tidak serobas ini gitu perkembangannya tuh dibandingkan film dan musik ya, tidak langsung growth-nya itu besar misalkan. Tetapi bahkan Bentang sudah pernah
bekerja sama dengan beberapa platform startup gitu, yang memang mereka menggunakan bisnis model yang kurang lebih sama dengan streaming. Jadi misalnya dulu kita kerjasama dengan telco ya sebagai operator gitu, telekomunikasi. Ada aplikasi yang kita berlangganan antara 50 sampai 100-an 25.000 per bulan lah. Itu nanti dibatasi, kalau yang lebih murah lebih sedikit buku yang bisa diakses, tapi formatnya sudah streaming. Berarti harusnya ya Mas, di industri buku itu lebih diperbanyak lagi ya untuk platform-platform yang menyediakan buku gitu. Soalnya kan kalau Netflix gitu kan karena udah gede, udah banyak, jadi orang pada berpindah ke Netflix daripada di link gratisnya. Berarti harusnya buku seperti itu juga ya Mas, ekosistemnya. Betul. Dan seperti orang berlangganan streaming video misalkan. Kalau saya boleh tanya Andin, streaming video tuh berapa yang di subscribe selain Netflix, ada gak? YouTube sih. YouTube ya. Kan ada lagi misalkan View ya. View ya, aku juga pakai View, aku juga pakai video. Enggak ya. Kan orang bisa tuh berlangganan 3 platform sekaligus. Jadi saya kira itu dari sisi bisnis akan sangat menguntungkan penyedia konten. Ketika misalnya kita punya buku, bisa di stream di banyak channel, di banyak platform gitu misalnya ya. Nah sekarang ini mungkin platformnya tidak tersedia atau belum tersedia secara cukup banyak gitu ya. Masih terbatas gitu lah ya Mas. Ada beberapa penyedia layanan membaca yang terbuka seperti itu, misalnya dari Aksaramaya itu saya lupa itu mereka bekerja sama dengan biasanya pemerintah ya, yang menyediakan perpustakaan atau arsip digital. Oh ada itu Ipusnas tuh ya Mas. Itu salah satu cara betul. Ipusnas. Pembajakan buku ini kan isu yang terus berulang ya Mas ya, karena setiap tahun ada aja gitu. Terus menurut Mas Salman nih, apa sih dampak buruknya pembajakan buku terhadap penerbit asli gitu, sebagai penerbit yang legal dengan segala ekosistemnya yang kita harus mengeluarkan biaya produksi, biaya distribusi, sampai biaya promosi. Itu gimana sih Mas dampaknya, semerugikan apa gitu? Iya, saya kira sudah pasti sangat dirugikan ya. Jadi penerbit dimanapun itu sudah pasti babak belur lah, karena tidak setiap bulan itu bisa mendapatkan buku bestseller misalkan. Sekalinya ada bestseller, mungkin belum seminggu terbit tiba-tiba bajakannya udah. Dan seringkali jauh lebih masif ininya penyebarannya gitu kan, dengan lapak-lapak yang tersedia secara online itu. Ibaratnya setiap kita laporkan 1 tumbuh 1000 kan, dengan akun yang lain-lain kan begitu. Jadi sangat masif, sangat merugikan. Dan iya sih Mas, kayak sejauh ini tuh penegakan hukum di soal repro buku atau di pembajakan buku tuh memang kayak nggak ada tindak lanjutnya sama sekali gitu kan. Kita nggak pernah dengar berita ada orang yang dipenjara karena menerbitkan buku bajakan gitu, kayaknya belum pernah ya Mas ya. Betul. Jadi saya kira mungkin dari resolusi tahun 2022 ini mestinya ada program yang memburu para pembajak buku. Kayak bakal seru ya. Ini usul nih buat konten buat pemerintah di atau luar sana. Stasiun televisi. Oh betul tuh. Karena untuk kasus film sudah ada contohnya, kayaknya kasus musik juga pernah ada ya Mas ya. Tinggal buku nih sebagai suatu karya yang masih aja ada tiap tahunnya gitu, meskipun kita sudah memberikan sosialisasi, kita sudah sedemikian rupa, tapi kalau nggak ada tindak lanjut dari pemerintah sih berat sih ya. Betul. Jadi peran pemerintah dan saya kira juga teknologi. Saya lupa menyampaikan satu hal. Setelah ada layanan streaming, karena kita kebetulan di Jogja ya. Di Jogja itu di beberapa titik tuh dulu pernah tuh saya lihat misalkan lapak penjual VCD atau DVD bajakan.
ya. Begitu ada layanan streaming, saya kira semua lapak itu se-Indonesia tutup gitu. udah. Iya kan? Karena orang tidak menemukan alasan lagi. Misalnya sudah sangat terjangkau, biaya langganannya per bulan misalnya kayak gitu, kualitasnya juga sudah sangat bagus, lalu pilihan kontennya banyak gitu. Nah buku selain faktor regulasi tadi, kita mendesak regulator, dalam hal ini pemerintah ya, kalau saya tidak keliru ini ada di Komisi 10 sebenarnya, untuk memberikan kenyamanan dan keasikan gitu bagi penerbit ya, karena kalau boleh dibilang menerbitkan buku itu blood, sweat and tears. Waduh, berat banget Mas. Itu penuh dengan darah, keringat dan air mata itu. Benar-benar, karena nggak semudah itu gitu Iya, menerbitkan buku. Betul. Soalnya kan aku pernah dengar juga nih Mas, kayak ada satu ucapan gitu, ketika kamu membajak buku atau membeli satu buku bajakan, kamu tuh merusak satu ekosistem buku gitu. Karena memang benar di penerbit itu kan nggak cuman dia berdiri sendiri, tapi ada tim-tim di baliknya tuh, ada tim editor, ada copy editor, penulisnya dan lain sebagainya itu ya Mas ya. Di masa yang sangat panjang ya, itu korban orang kreatif dan kreativitas yang mati, karena orang kalau sudah ya gimana, baru saja terbit sudah dibajak gitu, padahal buku saya kan nulisnya lama misalkan, Nggak dihargai bayangkan gitu ya Mas. penulis yang harus mungkin menyepi gitu ya, atau menepi ke tempat-tempat yang seperti retret gitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Bahkan tahunan ya Mas. bahkan tahunan misalnya, begitu rilis tidak ada yang bisa menjamin bahwa bukunya tidak dibajak gitu. Jadi pembajakan atau membeli buku bajakan itu kayak nggak menghargai hasil karya penulisnya gitu. Makanya ada salah seorang penulis yang sangat kesal gitu, sehingga dalam salah satu saya kira semua penulis pasti sangat kesal gitu. Tapi misalnya ya, saya sebut nama Mas Terelie dalam hal ini, itu berhasil mengumpulkan pelaku dan pemangku kepentingan dalam salah satu simposium pajak ketika itu, luar biasa. Termasuk terakhir yang saya lihat postingannya bagaimana sebetulnya pembaca yang membelinya itu sudah melakukan dosa besar itu. Benar juga sih. Membeli bajakan buku itu, iya. Kalau tidak ada yang beli, tidak ada demand, tidak ada supply. Ada supply. Selesai sebenarnya, ya kan, gitu. Berarti sebenarnya salah satu cara nih untuk meredam gitu ya angka pembajakan buku tuh sebenarnya dari pembaca buku sendiri, gitu ya Mas ya. Dan itu pekerjaan yang jauh lebih sulit. Itu kan menyentuh kesadaran orang. Iya, nah itu. Jadi kita harus sering-sering ngobrol kayak gini juga ya Mas ya. Mudah-mudahan ada pembaca yang ikut nonton podcast kita ya, terus tobat habis itu. Dan pastinya jangan beli buku bajakan lagi gitu, karena di balik sebuah penerbitan buku tuh nggak melalui proses yang instan gitu kayak masak mie udah selesai gitu, tapi sebuah perjalanan yang hargai panjang. Penulisnya, hargai editornya, distributornya. Sekarang bahkan ada resellernya kan. Betul gitu. banget, oh iya, sampai reseller juga yang akan dirugikan. Nah Mas, kalau ngobrolin pembajakan buku nih, kira-kira buku Bentang pernah nggak dibajak? Wah, bukan pernah lagi. Sering. Sudah sangat sering. Saya pernah punya pengalaman. Waktu itu di daerah Jakarta di Blok M. Sekarang jembatan penyeberangannya masih ada tuh ya. Saya lupa itu. Kayaknya mungkin sekarang sudah hilang, karena kan pas Blok M itu ada stasiun ini kan metro ya, MRT. Oh ya, udah ada MRT sekarang. Itu saya menemukan lucunya, bahkan buku Bentang yang lakunya biasa saja dibajak juga ternyata. Waduh. Jadi dulu itu kalau misalkan kita naik lewat jembatan penyeberangan ya, dari arah mana itu, terminal Blok M ke Blok M-nya itu, ke mallnya itu di jembatan penyeberangan itu ya orang gelar biasa aja buku bajakan tuh. Buku bajakan. Iya. Gitu. Itu satu hal yang waktu itu masih saya temui
temui. Tapi cerita favorit saya sebenarnya waktu itu saya pulang dari kedutaan Hungaria bersama Andrea Hirata. Kebetulan tidak jauh dari kedutaan besar Hungaria itu ada tempat makan lah gitu. Terus kita mampir. Lagi mampir itu gitu datang penjual buku di Jakarta. Di Jakarta itu orang jualan buku masih ditenteng gitu loh. Yang modelnya apa ya, kayak kita jualan makanan Asongan gitu, gitu ya, asongan betul. Lagi makan terus dia taruh bukunya di depan kita. Ini buku lagi bestseller, terus cerita dan lain-lain gitu. Yang ditawarkan buku apa coba? Buku Laskar Pelangi. Langsung di depan penulisnya dan CEO-nya. Saya sama Andrea langsung saling pandang gitu. Terus ya sudah, sekalian aja kita ini apa namanya, kita mau tahu dia dapatnya dari mana gitu. Ini buku dari mana? Ini dari Gramedia gitu dan lain-lain. Saya tahu itu bukan dari Gramedia, itu nggak akan mungkin menjual buku bajakan kan. Dan harganya lebih fantastis lagi. 3 buku saja ketika itu mungkin 100.000 itu harganya. Murah banget ya. Murah banget. Padahal saya ingat buku Laskar Pelangi saja harganya waktu itu sekitar 59.000. Apalagi yang Maria Makarpov tuh. Maria Makarpov itu mendekati 100.000, 80-an sekian lah ketika itu. Jadi ya sudah. Akhirnya saya sampaikan, Pak, buku ini penulisnya di samping saya ini nih. Aduh, gimana itu Mas respon dia? Ini buku bajakan, saya bilang. Ya sudah, dia mesem-mesem aja terus ini pergi kan. Gitu. Itu cerita favorit saya kalau terkait buku bajakan, ditawarkan di depan hidung sendiri. Wah, itu epic banget sih ya, malah di depan penulisnya, di depan CEO-nya gitu. Sumpah, kalau jadi bapaknya tuh pasti malunya gimana gitu ya. Sampai segitu aja tuh peredaran buku bajakan, parah kan artinya. Masih marak lah ya Mas. Iya. Berarti banyak ya, nggak 1-2 buku aja nih yang dibajak dari banyak banget. Dan itu saya kira apa ya, kadang-kadang kita sebagai penerbit tuh kayak pisau bermata dua ya. Misalnya kan belakangan hal yang lumrah ya kalau kita menyampaikan ke publik bahwa Rapi Jali yang terbit bulan lalu sekarang sudah mulai masuk cetakan berikutnya. Oh gitu, cetak ulang ya Mas. Cetak ulang. Ini kan sebenarnya sinyalmen yang sangat menarik buat pembajak buku. Ini buku laku kan. Gitu. Itu yang saya bilang pisau bermata dua, karena bagi kita adalah tugas penerbit menyampaikan bahwa ini buku bagus, sekaligus juga sebagai sebuah langkah untuk appeal gitu ya ke apa namanya, ke pembaca yang belum beli untuk beli kan gitu. Tapi pesan itu juga bisa ditangkap sebagai sebuah sinyal. Ini ya kan? Bener. Kalau saya membajak buku, wah, ya saya tinggal tongkrongin aja tuh pilihan atau daftar pilihan buku bestseller Bentang Pustaka 2021. Nah, itu jadi inspirasi buat dibajak gitu ya Mas. Sudah pasti. Makanya jadi serba salah. Dan ini hanya bisa dihentikan ya kalau regulasi dan regulatornya tidak terlalu regulasinya mungkin serius karena di undang-undangan, tapi regulatornya kurang tenanan begitu ya. Kurang berjalan lah ya. Betul, maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar demand-nya tidak muncul. Dalam hal ini meminta kepada pembaca untuk berhenti membeli buku bajakan. Nah, makanya banyak nih seruan-seruan stop beli buku bajakan gitu. Jadi kalau teman-teman tahu itu buku bajakan, mungkin bisa dilaporkan ke penerbitnya, atau kalau udah terlanjur beli mungkin bisa dirusak gitu ya. Karena kan kita juga ada sistem pengembalian buku nih Mas. Kalau misalnya buku cacat kan masih bisa dikembalikan. Buku cacat atau buku repro itu memang harus dihancurkan gitu kan. Jadi jangan sampai membaca buku bajakan karena itu akan terus menjamur gitu. Kalau teman-teman pembaca semuanya udah ngerti ini buku bajakan dan nggak mau beli, tentu mereka bakal nggak ada. Kadang-kadang yang lucu itu sudahlah beli bukunya bajakan, mungkin ada kesalahan gitu ya, mungkin halamannya lompat dan lain-lain, tapi mau ditukar ke penerbitnya. Wah, udah beli bajakan minta yang asli nih. Gitu. Sangat-sangat mind blowing ya Mas. Iya.
Oh iya Mas, tadi kan Mas Salman udah pernah tahu sendiri nih bukunya dibajak bahkan di depan mata. Bahkan yang nggak di depan mata juga banyak juga kan. Nah itu apa sih yang dilakukan penerbit ketika tahu bukunya dibajak gitu, ketika kita dapat laporan buku ini dibajak gitu, apa yang dilakukan penerbit? Nah ini menarik karena menjelang akhir tahun 2021 itu kan penerbit ini ada asosiasinya kan, asosiasi penerbit, IKAPI ya, betul. Jadi Ikatan Penerbit Indonesia. Jadi itu rumah bersama semua penerbit di Indonesia. Nah melalui IKAPI kemarin ini sudah dibuat langkah-langkah yang lebih strategis. Jadi kalau misalnya dari awal input itu sudah dibatasi bahwa hanya menjual buku dan item produk yang asli saja, itu sudah mulai diperketat. Sebetulnya yang jauh lebih optimal dan menurut saya sangat relevan itu adalah sekaligus menonaktifkan akun-akun yang akun dalam hal ini adalah rekening bank dari lapak yang menjual buku bajakan. Jadi bisa dibekukan betul, gitu ya Mas? Harus dibekukan bahkan. Ini kalau saya tidak keliru termasuk salah satu poin yang diusulkan oleh IKAPI juga gitu, karena ini kan mempersulit orang untuk membuka lapak ya, untuk membuka toko gitu. Karena untuk membukanya lagi dia harus menggunakan nama yang lain kan gitu, karena namanya sudah di blacklist sebagai apa namanya, ini nomor rekening atas misalnya kalau dia buka di tempat lain kan namanya masih sama gitu. Ini menurut saya lebih relevan, lebih strategis kalau bisa dilakukan seperti ini, karena kalau dari screening yang sifatnya masih borang gitu, formulir dan lain-lain, itu masih bisa di apa namanya, ditweak lah gitu ya, ada cheat-cheatnya gitu kan. Pelapak itu dia nggak akan jujur misalkan ya saya nggak jual buku bajakan, kan nggak tahu juga kalau memang dia memang penjual buku bajakan, dia pasti kan tidak akan jujur kan. Benar-benar gitu. Jadi memang harus langsung dicek di rekeningnya. Itu sebenarnya kayak kasus penipuan gitu sih Mas. Kadang kan kalau ada orang nih ketipu berapa juta sama akun ini gitu, bisa dilaporkan ke bank terkait juga gitu, kayak betul. Ngeblokir untuk ngeblokir akunnya gitu. Betul. Mungkin bisa dipraktekkan ya. Harusnya bisa. Nah terus IKAPI juga sekarang ada marketplace khusus, aduh sayang sekali saya lupa, tapi mungkin nanti bisa di apa namanya, dicantumkan ya. Jadi IKAPI itu menginisiasi lahirnya marketplace untuk menjual buku-buku penerbit secara original gitu. Jadi ini adalah upaya yang sangat bagus, selain memang marketplace yang sudah ada dan sangat kuat. Sekarang ini IKAPI sendiri melahirkan marketplace khusus buku. Wah keren banget ya. Mungkin nanti kalau misal udah ada, teman-teman juga bisa cek langsung ke website tersebut ya, kalau misal ada websitenya. Oh iya Mas, biasanya itu kan ada yang bilang bajak buku itu ya udah sah-sah aja gitu, nggak perlu yang kenapa sih harus marah-marah kan dibajak, karena itu kan sumber mereka mencari rezeki gitu, padahal kan nggak gitu. Nah biasanya kan karena yang tadi Mas Salman juga jelaskan, pembajakan buku itu terjadi karena adanya disparitas harga gitu. Ada yang harga yang mahal banget, mungkin menurut mereka mahal banget, padahal itu menurut penerbit sudah harga yang wajar gitu kan Mas. Nah menurut Mas Salman sendiri, kenapa sih harga buku yang diterbitkan oleh penerbit asli itu bisa segitu gitu? Segitu itu dalam artian lebih tinggi daripada buku repro. Ya tadi di awal sudah saya singgung soal komposisi ya. Jadi komposisi buku itu lumayan kompleks gitu kalau dari sisi penetapan harga kan. Karena dalam satu buku misalkan ini Rapi Jali ya 1, 2, 3, itu dalam setiap bukunya itu ada beberapa komponen yang memang harus disertakan. Ada biaya cetak, ada royalti penulis ya, overhead penerbit masuk di situ, ada biaya promosi,
ada biaya distribusi. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan buku di toko buku misalnya, jangan keliru tuh, penerbit itu memberikan rabat kepada toko buku gitu. Karena toko buku supaya bisa survive, dia kan harus mendapatkan margin dari buku yang dijualnya, benar. Kan. Nah, itu yang dibagi oleh penerbit ke toko misalnya. Kalau buku bajakan mereka jual sendiri misalnya, saya nggak tahu mereka dapat suppliernya dari mana gitu ya. Tapi pasti HPP-nya itu sangat rendah gitu. Misalnya harga buku normal 100.000, buku bajakannya itu bisa 1/5-nya. Bisa 20.000 ya. 20.000 sehingga ketika dijual oleh lapak penjual bajakan 25.000, itu masih untung 5.000 tuh. Wah, udah ngebajak masih untung ya lagi kan, ya. misalnya gitu. Jadi sangat rendah karena mereka tidak lagi berhubungan dengan penulis, tidak harus mikirin ini biaya promosinya gimana, biaya distribusi mungkin ya. Tapi kalau buku bajakan kan nggak akan masuk ke toko buku resmi kan, sudah pasti tidak mungkin gitu. Nah, itu yang membuat harga buku ketika kita tentukan itu dibagi berdasarkan komponen-komponen yang tadi itu. Berarti istilahnya tuh bisa dibilang pembajak buku ini, kalau teman-teman beli buku bajakan itu memperkaya individu gitu ya, individu yang curang gitu. Padahal di balik itu ada orang-orang yang bekerja untuk mencari nafkah gitu ya, Mas, karena kan distributor, reseller itu kan pasti mereka expect-nya untuk mendapat penghasilan dari situ, jadi dirugikan gitu. Jadi ya ranahnya tuh bukan hanya lagi karya gitu, tapi juga hajat hidup orang banyak gitu ya. Betul. Dan itu kalau membeli buku bajakan itu ibaratnya itu kan seperti bukan sebuah dosa besar, tapi bagaimana kalau itu mematikan itu industrinya. Benar. Bayangkan berapa banyak orang yang terlibat di dalamnya. Orang-orang ini kan bukan hanya person, individu kan. Ada keluarga di belakangnya gitu ya. Ini yang barangkali mungkin kalau saya bicara ini ngapain sih lu ngomong-ngomong hal-hal kayak gitu ya. Tapi memang sepanjang itu gitu dampaknya. Jadi penerbit itu kemudian dia memutuskan untuk tutup ya. Itu terjadi di Jogja misalnya. Penerbit aslinya dia tidak bisa bersaing dengan lapak yang ada di satu tempat lah gitu ya. Kenapa? Karena buku aslinya lebih mahal, di tempat lain beda blok gitu harganya cuma 30.000 misalnya kayak gitu. Nah, itu praktis mematikan karena penjual buku yang asli itu akhirnya dia tidak repeat order kan. Gimana mau repeat order buku stoknya yang pertama katakanlah dia minta dari penerbit 100, 2 bulan kemudian masih 90 gitu. Ya kan nggak mungkin terus dengan berlanjut. Kecepatan 5 eksemplar per bulan gitu akan melakukan repeat order. Survive gitu susah. Betul. Dan itu juga akhirnya memperlambat cash flow penerbit kan. Jadi kalau menurut saya ya membajak buku itu dosa besar, Andin. Pastinya ya, karena itu tadi banyak orang-orang di balik itu. Betul. Yang intangible, yang nggak kelihatan gitu ya. Kita di Bentang ini biasanya kalau dalam briefing atau rapat gitu, kan saya ini menyebut Bentang ini sebagai perusahaan gagasan sebenarnya. Yang hidup dan matinya itu bergantung apakah kita masih kreatif atau tidak gitu. Ya. Kalau kita sudah tidak lagi kreatif, ya tunggu matinya aja. Nah, mengapa saya bilang begitu? Karena seringkali kita mendesain sebuah konten secara kolaboratif dengan teman-teman di redaksi ya, melibatkan teman-teman Markom juga. Kira-kira kalau ada konten seperti ini menarik nggak gitu ya? Itu kan gagasannya itu bisa tumbuh organik dari dalam penerbitan. Selain memang kita menerima naskah dari luar. Kalau kita sudah tidak punya semangat untuk bayangkan satu waktu udahlah kita nggak perlu nerbitin buku lagi. Kenapa? Capek-capek kita mikirin ini ABCD sampai Z gitu. Seminggu kemudian buku rilis dibaca. Iya ya kan? Itu yang intangible. Artinya pembajak dan pembeli buku bajakan itu
secara tidak langsung mematikan kreativitas orang-orang juga sih. Tidak hanya mematikan sumber pendapatannya ya Mas, Iya. tapi juga mematikan kreativitasnya. Kan jahat banget kan? Jahat banget nih para pembajak buku. Kalau salah satu di antara kalian merasa membaca, segeralah bertobat gitu ya, karena masih banyak jalan untuk mencari nafkah secara Iya, halal iya, yang betul. lain gitu. Di sini kita bisa munculkan hotline ini tobat gitu nih. Tobat membajak buku gitu. Iya. Hubungi nomor ini untuk tobat gitu ya. Mungkin bisa kita sodorin bukunya Gus Riza, itu kan ada tobat dari dosa-dosa gitu ya, iya, ada iya. di situ juga. Nah, mungkin kita juga perlu jelasin lagi nih Mas ke teman-teman pembaca ya, khususnya untuk merepress jumlah demand Iya. di buku bajakan. Jadi untuk membedakan mana buku bajakan dan mana buku asli. Tadi kan udah disebutkan Mas Salman nih, salah satunya misalnya layoutnya berantakan. Iya. Habis itu fontnya juga Iya. nggak jelas ya Mas Betul, Buram. betul. Warna juga kalau cover juga biasanya turun juga. Oke, dari warnanya juga kurang clear ya Mas ya. Iya. Dan yang paling penting dari segi harga ya Mas. Iya, betul. Dari segi harga yang jauh. Nah, mungkin dari tips-tips tersebut teman-teman bisa nih untuk mulai mencatat gitu ya, atau mengingat kalau misalnya menemukan buku semacam itu sebaiknya tidak dibeli, karena agar ekosistem buku ini terus berjalan gitu, terus Betul, hidup gitu betul. ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih, apa pesan Mas Salman untuk para pembajak buku gitu? Wah, pesan ini kayaknya menarik juga ya. Wahai para pembajak buku. Waduh. Saya sederhana saja, tadi sudah bicara panjang lebar begitu ya, apa dampaknya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, matinya kreativitas, matinya sumber pendapatan penerbit, yang termasuk di dalamnya sudah pasti pendapatan penulis kan, gitu. Saya kira berhentilah membajak buku ya. Anda bisa melakukan hal yang lebih positif lainnya seperti membajak sawah misalkan. Nah, bagus tuh. Ya kan? Membajak sawah itu jauh lebih bermakna dibandingkan membajak buku. Nah, jadi biarkan kami tetap bersemangat menerbitkan konten-konten yang berkualitas gitu ya. Dan kami juga berharap pembaca pembeli buku akan tetap membeli buku dari penerbit yang asli. Berarti itu juga pesan untuk pembajak buku, juga sekalian pesan untuk para pembaca buku ya. Jadi kalau kalian ngaku book lovers, jangan pernah ngaku book lovers kalau masih beli buku bajakan gitu ya Mas Salman. Persis. Baiklah, sekian obrolan kita hari ini. Mungkin kita bisa lanjut di obrolan berikutnya ya Mas Salman, karena isu-isu seputar buku nih banyak banget, nggak seputar pembajakan aja, tapi ada hal-hal menarik di baliknya gitu, misalnya proses penerjemahannya, proses distribusinya. Mungkin kita bisa lanjut ngobrol di podcast lainnya ya Mas. Terima kasih Andin atas undangannya. Terima kasih juga Mas Salman sudah ngobrol bersama. Sekian obrolan hari ini. Buat teman-teman, untuk dapat info buku terbaru atau buku apa aja yang Bentang Pustaka lagi terbitin, jangan lupa follow Instagram maupun Twitter @bentangpustaka. Jadi digabung ya, Bentang Pustaka. Atau teman-teman juga bisa subscribe di channel YouTube Bentang Pustaka. Terima kasih. Terima kasih.